بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في دار الأمر إلى أن قال مفهوم حديث خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقب الرحمن فقال الله مه قالت هذا المقام الآعذ بك من القطيعة قال ألا ترضون أن أصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك قال أبو هريرة إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Mafhum hadis khalaqallahu khalaqahu, ketika Allah menciptakan makhluknya, ketika Allah telah selesai menciptakan makhluknya, ketika Allah sudah selesai menciptakan makhluknya, qamatir rahim, maka silaturahmi berdiri, maka silaturahmi berdiri. Lalu Allah bertanya, mah itu ya ada apa? Ada apa? Qalat hadza maqamul adbika minal qati'ah. Berkata silaturahmi, hadza maqamul a'id, ini adalah kedudukan, ini adalah kedudukan, ini adalah kedudukan yang aku berlindung daripada memutuskannya. Kedudukan yang aku berlindung dari memutuskannya. Allah berfirman, ala tardawna, ingat, apakah engkau suka, ingat apakah engkau suka an asila, bahwa aku akan menyambung man wasalaki, kepada orang yang menyambungmu. Kata Allah itu, ingat, apakah engkau suka aku akan menyambung kepada orang yang menyambungmu, wa qata', dan aku memutus man qata'aki, kepada orang yang memutusmu. Aku akan menyambung kepada orang yang menyambungmu dan memutus kepada orang yang memutusmu. Qalat bala ya Rabb, silaturahim berkata, ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku. Qala fadzaki, Allah berfirman, maka demi engkau. Ya, ini tentang pentingnya rahim, Mbak. Rahim itu yang di antara artinya itu adalah kasih sayang Allah. Jadi mafhum hadis itu ketika Allah Ta'ala sudah menciptakan makhluknya, yang di langit, yang di bumi sudah selesai, maka silaturahmi itu dia berdiri. Ya Allah, aku tuh ngeri kalau ada orang yang memutus silaturahmi. Begitu. Maka Allah pun mengatakan, supaya tidak diputus, ingat, kau suka enggak, kata Allah Ta'ala, bahwasanya aku akan dekat kepada orang yang menyambung silaturahmi, dan aku akan mutus, akan jauh, tidak mempedulikan, bahkan tidak menerima ibadahnya bagi orang yang mutus silaturahmi. Maka kata silaturahmi, bala, qalat bala ya Rabbi, ya, dan Allah setuju, dan Allah mengiyakan. Ini pentingnya, Mbak, bahwasanya di pondok itu, di pesantren itu,
Selain kita ingin mendekatkan dengan ilmu, mendekat dengan Allah, itu tangga pertamanya adalah kita menghormati sesama. Yang tua dihormati, yang lebih muda disayangi. Bahkan tentang pentingnya kasih sayang, itu Allah mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau disimpulkan untuk apa diciptakan? Untuk mengajarkan kepada manusia pentingnya kasih sayang. Pentingnya saling membantu, saling menolong. Nabi itu hebat kan? Semua serba bisa, semua serba ada. Bahkan langit bumi itu tunduk dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi. Ya, Mbak. Itu Allah yang nyuruh. Bahkan bukan hanya Nabi, Sayyidina Bilal pun begitu. Ketika Nabi sedang sahur makan roti, datang si sahabat, "Ya Rasul, waktu sahur sudah habis." Nabi tetap makan. Orang kedua datang, "Ya Rasul, waktu sahur sudah habis." Nabi sedang makan roti. Sampai orang ketiga bilang, "Ya Rasul, secara waktu sahur sudah habis." Nabi tetap makan. Ketika Sayyidina Bilal datang, "Ya Rasul, waktu sahur sudah habis." Maka Nabi langsung tidak makan lagi. Apa kata Nabi SAW? "Demi Allah wahai Bilal, ketika engkau mengatakan sahur sudah habis, maka matahari langsung bergerak, subuh langsung masuk." Bahwasanya matahari itu ikut dengan perintah engkau di waktu pagi wahai Bilal. Kalau engkau tidak bilang waktu sahur habis, maka matahari tidak akan terbit wahai Bilal. Paham tuh Mbak? Allah Ta'ala begitu suka dengan Sayyidina Bilal sehingga matahari mengikuti beliau. Kalau kita sekarang kan azan ngikuti waktu kan, ulah masuk kita azan, matahari ngikut Sayyidina Bilal. Kalau Bilal bilang pagi, langsung matahari muncul. Matahari apa? Fajar Shadiq, matahari bergerak meninggalkan kegelapan menuju ke terang. Dia akan terang begitu. Itu derajat itu Sayyidina Bilal, bukan Nabi, tapi dia mengamalkan apa yang Nabi amalkan sehingga kesan ibadahnya itu mempengaruhi alam semesta. Nabi juga pernah bilang kan, "Bilal, aku ittala'tu ilal jannah, aku sampai ke surga. Kok aku mendengar suara langkah kakimu sudah di surga." Pakai sendalnya langsung. Kan bisa ketahuan kan? Ini langkah siapa gitu, Mbak. Setiap manusia punya kalau hewan suaranya berbeda-beda, ya kan? Nah, Nabi mendengar Bilal, "Aku sudah sampai surga." Ketika di surga, aku mendengar suara telapak kakimu sampai di sana. Sedangkan engkau masih berjalan di bumi. Loh, kok sudah sampai sana? Apa yang kau buat wahai Bilal? Kata Sayyidina Bilal, "Ya Rasul, aku kalau batal langsung wudhu, langsung sholat 2 rakaat sholat sunnah." Itu deh. Kalau sehari batal 5 kali, aku wudhu 5 kali. Habis wudhu, aku sholat sunnah. Ternyata itu menyenangkan Allah. Allah berikan hadiah berjalannya di bumi, tapi suara kaki sudah sampai surga. Belum lagi meninggal, sudah masuk surga. Belum lagi wafat, sudah sampai surga. Kata alim ulama, Mbak, itu suara kakinya. Artinya itu sesuatu yang rendah, sendal, ya kan? Kaki, gitu kan? Kalau di situ apa namanya bentuknya, tapi suara yang paling rendah, Nabi katakan kakimu yang paling rendah saja, yang paling katakan kedudukan manusia itu kan kaki yang paling rendah di bawah kan? Tidak Mbak, kalau kaki kok duduk naik ke atas, ya tidak sopan, tidak apa? Nggak sopan kan? Orang duduk bertamu kaki di atas meja, boleh tidak? Tidak boleh. Kaki di atas kursi, ya tidak boleh, tidak sopan. Dia tetap harus di bawah. Ternyata yang terendah pun kaki Bilal sudah sampai ke surga. Hebat tidak kira-kira Mbak? Itu karena apa? Karena Sayyidina Bilal istiqomah dalam menjaga kesucian badan. Batal dia wudhu, maka di pondok itu Mbak, kita juga harus menjaga kesucian badan, lebih-lebih kesucian hati. Ustaz ingatkan ya Mbak, jangan ada iri, jangan ada dengki. Kalau hati kita tuh baik, lidah kita keluar kata-kata baik. Kalau hati kita tuh baik, suci, bersih, tangan kita akan baik, mata kita akan baik, semuanya menjalin kebaikan. Tapi kalau lidah kita nih
kata orang Jambi mencarut, ngejek. Semoga Allah jaga gitu Mbak ya. Nah, jangan sampai begitu dalam hidup Pak. Kata-katanya kasar, mencaci, memaki, itu bukan amalnya orang Islam. Mencaci, memaki, mengejek, ada keluar hewannya, itu bukan karakter orang Islam. Ahli surga tuh ndak bakal begitu Mbak. Kalau Mbak lihat dalam hadis, di surga itu yang ada hanya assalamualaikum, apa kabar. Yang ada tuh hanya doa dan keselamatan. Caci mencaci itu hanya ada di neraka. Caci mencaci gara-gara engkau kurang baik, engkau kurang ajar, engkau hewan, engkau binatang, itu adanya di neraka. Semua di neraka caci mencaci. Ahli surga kata Allah, udkhuluha bisalam, masuklah surga dengan assalamualaikum, dengan keselamatan. Yang kedua, di surga itu termasuk ibadah kegiatan yang di dunia sampai di sana. Apa itu? Pertama adalah makan, yang kedua adalah minum, yang ketiga adalah assalamualaikum, yang keempat silaturahmi. Maka manusia kita, kalau kalian di dunia ini, ya kan, di dunia ini kita bisa menjaga mulut dari mencaci, memaki, mencela, itu nanti ketariknya ke surga Pak. Disitulah tempat kumpulnya orang-orang yang lidahnya baik. Tapi kalau sekarang kita mencaci, memaki, nanti kumpulnya bukan di surga, dalam azab Allah Ta'ala. Karena di neraka itu saling caci, gara-gara kau tidak ngajak sembahyang, tidak ngajak beriman, gara-gara kamu kata tidak dong ngajak zikir, tidak ngajak istighfar. Kata yang diejek, kok gara-gara aku, salah kamu sendiri. Ya kan, kok mau diajak, kok mau dirayu tidak zikir, kok mau dirayu tidak tahajud, kok mau dirayu tidak pakai jilbab, kok mau dirayu tidak istighfar, salah kamu. Oh, tidak bisa. Itu sambil diazab, sambil caci memaki. Itu sahabat Nabi yang bilang juga kan, ketika pagi Nabi tanya, kaifa asbahtum, wahai kawan apa kabar? Kata sahabat, mu'minun bih haqqa, ya Rasul, iman aku masih sempurna sekarang. Kata Nabi, kok bisa, buktinya apa kok mengatakan imanmu sempurna? Dia bilang, aku walaupun di bumi sekarang ya Rasul, aku seakan-akan sedang melihat ahli surga saling bersilaturahmi dan ahli neraka saling caci mencaci. Paham tuh? Kata Nabi, pertahankan situasi itu, pertahankan kondisi yang begitu tuh. Kalau setiap saat engkau melihat seakan-akan melihat akhirat, betul itu imanmu sempurna, enggak diragukan lagi. Jadi Mbak, penting, walaupun maaf ya, mungkin di dusun, di kampung kita lidahnya lepas dikit-dikit mencarut, jangan Mbak, jangan. Nabi yang bilang fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau ingin selamat imanmu di akhirat, ingin selamat imanmu di hadapan Allah, iman itu tiket surga. Tidak ada iman tidak bakal ke surga. Secantik apapun, sepinter apapun, sekaya apapun, segudang piala apapun kalian punya, kalau tidak punya iman mustahil masuk surga, tidak bakal masuk. Mustahilnya seperti gajah masuk lubang jarum, tidak akan pernah terjadi. Uang lubang jarum yang dimasuki benang kadang susah minta ampun, dimasukin seekor gajah tidak mungkin bisa masuk. Begitulah mustahilnya orang tanpa iman masuk surga. Di dunia ini menjaga iman, di antaranya caranya dengan menjaga lidah. Kalau nak bicara yang baik, jangan mencaci, jangan menghina, tidak tahan baik. Au liyasmut, kita wajib diam. Jangan rusak akhiratmu, jangan rusak tiket surgamu. Ya Mbak. Nah, itu ingatkan. Pasti ada Mbak, sedikit-sedikit kita kadang-kadang tidak terima, minta tolong dengan kawan, ambilkan ini, dia belum mau ngambil, kita ejek, kau nih, kamu nih, keluarlah hewan, binatang, aduh, subhanallah. Itu selain menyakiti kawan juga menyakiti Nabi, menyakiti agama, karena Nabi perintahnya dilanggar, menyakiti Allah. Untuk itu poh lidah diciptakan, kata Allah. Kata Nabi, al khalqu iyalullah, semua kita nih Mbak termasuk keluarganya Allah, kata Allah, kata Nabi SAW.
Langit, bumi, batu, kerikil, hewan itu keluarganya Allah. Maksudnya ciptaan Allah, baik-baiklah dengan mereka. Baik-baiklah dengan mereka. Ada satu orang anak itu cacat. Ibunya tidak mau walaupun dia cacat, dihina. Anaknya buta. Lalu kita bilang, buta, buta. Ibunya marah tak? Bapaknya marah tak? Marah tak? Walaupun kita main-main, marah kan? Kata ibu itu, ini anak aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya. Jangan kalau tidak mau berkawan sudah, tapi jangan dicaci dia buta. Ibunya malah, sedangkan Tuhannya Allah yang menciptakan dia buta itu siapa? Siapa? Allah. Berarti itu dia punya Allah. Itu dia nggak mau buta. Orang tuanya nggak mau buta, tapi dia buta. Siapa yang buat? Allah. Nah, kalau kita menghina itu otomatis menghina karyanya Allah. Paham kira-kira itu, Mbak? Jadi yang kalian hadapi bukan orang tuanya, langsung penciptanya, yaitu maka kata Nabi, idza zabahtum fa ahsanu zibhata. Kalau menyembelih hewan, nyembelih yang sopan, nyembelih yang baik. Pastikan pisaunya tajam, hewan langsung mati. Tidak boleh hewan disembelih dengan cara dipukul, dibanting, tidak boleh. Walaupun tuh hewan tuh halal kita makan, tetap nyembelihnya harus baik. Ada caranya, ligat, pisaunya tajam. Kalau kita nyembelihnya nyiksa, kata Allah, nanti gantian. Engkau besok akan kusiksa. Kusiksa dengan keluargamu, kusiksa dengan sakitmu, kusiksa dengan cari rezeki, kusiksa dengan malang. Paham tuh? Dengan hewan yang nggak berakal pun disuruh, kalau tidak suka sembelih yang baik, jangan disiksa itu hewan. Memang dia halal dimakan, tapi nyembelihnya harus baik. Kalau tidak baik, berhadapan dengan penciptanya, yaitu Nah sekarang, Mbak, manusia itu lebih tinggi daripada hewan derajatnya. Apalagi orang beriman, apalagi santri, pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang Al-Quran. Bukan pejuang-pejuang rupiah saja, pejuang Al-Quran, pejuang pahala, penyelamat keluarga dunia akhirat. Nah kalian itu wajib saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Insya Allah gitu ya. Jangan perangai karakter yang buruk dari desa, dari dusun, kadang-kadang mencarut di sini dipakai. Jangan, Mbak. Perhatikan di mana kalian berada. Kayak orang ketika pergi haji. Di antara sempurnanya haji itu tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki. Akulah biasa. Ini Mekah, ini Baitullah, ini Madinah, ada Nabi di sini. Iya kan? Kalau kita di rumah kakak beradik mungkin caci mencaci, ketika ada Pak Kades datang ke rumah, diam enggak kira-kira gitu? Diam kan? Kenapa? Menghormati Pak Kepala Desa. Iya enggak kira-kira, Mbak? Iya apa tidak? Kalau enggak menghormati, kita tetap teriak-teriak. Kata Kepala Desa, ini anak ini nakal nih. Bisa aku bantu enggak? Harus diam, nengok tempatnya. Nah, ini pesantren, Mbak. Tempat yang kalian akan jadi hafizah, alimah, daiyah. Akan tempat di situ kalian mencari ridho Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh, jangan kotori lidah, kotori hati, gampang mencaci. Jangan, Mbak. Jangan. Di sini silaturahmi ngomong kan, kalau kalian mencaci nanti putus hubungan, enggak akrab. Ketika sudah putus, aku tidak mau lagi dengan dia lidahnya jahat. Allah turun tangan, ketika engkau mutus silaturahmi, kata Allah, aku tidak mau nolong. Ngeri itu, Mbak, ngeri ya, paham tuh ya. Jangan dibiasakan. Dan kalian pun gitu, Mbak. Kalau ada yang misalnya mencaci, menghina itu kan gitu kan, pertamanya didoakan kepada Allah. Yang kedua, kita nasehatin, cerita dengan ustaz, cerita dengan guru-guru, biar dinasehatin. Jangan dibiarin. Nah tuh, tengok menengok tuh, tengok siapa tuh. Itu penyakit, Mbak. Bahaya kalau terbawa sampai kalian tua, terbawa sampai kalian dewasa. Apalagi di pondok, hari-hari berquran, lagi-lagi hari-hari baca hadis, kok lidah yang sama keluar cacian. Kalian punya piring untuk makan, lalu piring itu dipakai untuk bersihkan kotoran.
Mau tak pakai piring itu lagi kira-kira? Jijik tak kira-kira? Jijik tak? Ya kan? Sendok untuk ngaduk teh, gula, kopi, minum, sendok yang sama. Maaf, klosetnya mampet. Sendok dipakai untuk bersihkan kloset tuh, biar lancar. Lalu kita cuci, mau kalian untuk minum juga, jijik tak kira-kira? Jijik lah. Kenapa? Sudah dipakai untuk hal yang jorok dan kotor. Nah sekarang lidah kita untuk baca la ilaha, untuk baca bismil, untuk bilang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, lidah itu suci. Nah kalau kita gunakan untuk mencaci, memaki, itu kotor, Pak. Kotor. Nah kalian punya kelompok-kelompok, jangan. Jadi di pondok itu bukan hanya di pondok, nanti kalian akan di masyarakat, akan dikubur, akan di akhirat. Di pondoknya adalah tempat kita untuk mencetak diri jadi baik dari kepala sampai kaki, tembus ke hati. Ngerti itu? Biar nanti ketika kita di luar pesantren, di tengah keluarga, bisa jadi bunga indah, nggak jadi bangkai busuk mulutnya, tapi jadi bunga. Apa? Lidahnya penuh dengan zikir, penuh dengan doa, penuh dengan nasihat, penuh dengan ajaan baik. Kalau balik jadi bangkai, siapa yang mau dengan bangkai? Jadi tunggul. Jadi apa? Tunggul, tidak ada gunanya, Mbak. Belum lagi nanti dikubur, akan diperiksa waladaina. Kata Allah Ta'ala, setiap kita itu ada malaikat pencatat. Apa yang diucap dicatat semuanya, Mbak. Ya kan? Jangan sampai pahala kita ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun habis karena satu kali cacian, satu kali kezoliman. Tidak boleh, tahan. Kalau nak menang bukan caranya, bukan begitu, bukan dengan mencaci. Menang tuh dengan prestasi. Kalahkan dia dengan prestasi ibadah. Ngerti kira-kira, Mbak? Ya, nah di sini kalau sampai putus silaturahmi, kata Allah, aku putus juga. Tahu maknanya putus? Kalau maknanya Allah memutus, Allah tidak terima sarfan wa adla, ibadah fardunya kita, ibadah sunnahnya kita. Paham dah? Jangan menjadikan kita bertengkar dengan kawan, jangan kita menjadikan kawan bertengkar dengan kita atau mutus silaturahmi. Aku tidak mau berkawan lagi dengan dia, tidak mau lagi berkawan dengan dia. Itu mutus silaturahmi. Kenapa tidak berkawan? Dia ngejek, lidahnya kasar, makso. Wah, putus silaturahmi. Allah pun memutuskan pahala untuk kita, yang ada cuma dosa. Ngerti ya, Mbak ya? Paham kira-kira itu? Dipahami. Nah, di hari-hari dicek apakah saya tambah hormat dengan teman, tambah sayang dengan teman. Nah, kalau kita yang diejek, Mbak, timbulkan sifat sabar. Paham? Saya baca itu, Mbak, apa namanya itu? Belajar yang indah itu mencintai takdir. Bukan hanya ridho dengan ucapan ridho, tapi mencintai takdir. Itu ibadah besar, Mbak ya. Ingat, ada ibadah yang besar. Apa itu ibadah? Ibadah ridho dengan takdir. Saya ulangi lagi, ya, dengarkan. Biar kita itu bisa hidup tuh tenang dan selamat, ridho dengan takdir. Mungkin entah masalah rezeki, saya ini kok sempit Pak Ustadz, orang tua ngirim duit cuma dikit, badan gampang sakit, kawan dikit-dikit marah misalnya, kan? Dengarkan Ustadz, Mbak. Ada ilmu yang luar biasa namanya ibadah ridho. Ibadah apa? Ibadah ridho. Ini saya kasih tahu, Mbak, biar kalian nanti itu ke depan itu punya pegangan hidup. Orang soleh dulu tuh ketika dia jatuh dia bilang alhamdulillah. Diejek orang bilang alhamdulillah. Orang tanya orang soleh, ngapo? Kan kau disakitin, engkau diejek, engkau terjatuh, kau bilang alhamdulillah. Dia bilang iya. Kenapa? Karena ini ketentuan Allah dan aku tahu Allah itu paling sayang dengan aku. Ngerti? Kan tidak akan ada yang terjadi kalau bukan kehendak Allah. Betul kira-kira itu? Betul lah kira-kira, Mbak?
Di muka bumi dimanapun tidak akan ada yang terjadi kecuali Allah berkehendak. Dia mandangnya, aku tetap senang walaupun sakit, aku tetap senang walaupun dicaci. Kenapa? Karena orang itu mencaci, itu Allah yang gerakkan, dan Allah itu sayang dengan aku. Allah itu sayang dengan aku. Kayak mana contohnya Pak Ustaz? Kalau yang laki-laki itu Mbak, kalau polisi tentara itu oleh komandannya latihan ditampar, tampar, tendang. Makin sayang anak buah, kenapa? Tahu ini untuk mendidik aku kuat, biar aku bisa kuat, bisa hebat, bisa berkarir. Itu bukan tamparan kebencian, tapi tamparan pendidikan. Biar aku ketemu orang jahat, dak lari, dak apa? Dak lari. Ngerti kira-kira Mbak? Atau dokter yang bedah perut itu, bedah perut itu kan sakit, jahat, tapi dokter tuh kita suruh bedah, kita pula bayar. Ya udah kira-kira itu. Kenapa kita tidak marah? Kita tahu dokter ini sayang dengan aku, ingin menghilangkan penyakit aku, walaupun bayar tuh sampai 40 juta, ya kan? Kita nggak akan marah dengan dokter. Dokter sudah belah badan kita, belah perut kita, dibedah jantung kita, bayar pula, mahal pula. Dengan dokter kita marah apa tidak? Marah apa tidak? Dokternya kita mencaruti apa tidak? Kita hina apa tidak? Malah bilang terima kasih Pak Dok. Kita hampir mati, bilang sembuh, bilang terima kasih. Kenapa? Kita yakin walaupun dia bedah tuh bentuknya jahat, dia tuh sayang dengan aku, ingin menghilangkan penyakit aku. Iya apa tidak? Sekarang Allah tuh kapan dia salah? Allah tuh kapan dia jahat? Kapan dia salah? Kapan? Tidak pernah. Allah selalu sayang dengan kita. Apalagi orang beriman, apalagi santri, apalagi pejuang Al-Quran, apalagi ahli sholat. Sehingga kalau ada musibah buruk, dicaci, dimaki, mama meninggal, bapak meninggal, aku sedang baik, jangan sangka buruk dengan Allah, tapi kita ridho dengan takdir. Ngapa kau tidak marah? Padahal kau sial, diejek. Aku tidak marah, karena dia itu Allah yang gerakkan, dan aku yakin Allah itu sayang dengan aku. Ngerti? Ngerti kira-kira Mbak? Itu tinggi derajat itu Mbak. Tapi kalau orang itu lari dari kenyataan, marah dengan takdir, tidak ridho, dosanya besar. Berarti tidak ridho dengan keputusan ibadahnya kecil. Tidak belajar itu Mbak. Belajar kita di dunia mencari, mengikuti, menerima pemberian Allah, mengikuti maunya Allah. Besok ada namanya alam akhirat yang umurnya selama-lamanya. Allah akan mengikuti maunya kita selama-lamanya. Kita untung kalau taat Mbak, untung, tidak pernah rugi. Tidak pernah apa? Tidak pernah. Di dunia hanya 60-70 tahun kita taat, dikubur 1000 tahun, 2000 tahun Allah siap mengikuti apa maunya. Nak lapang kuburannya, aku lapangkan. Nak terang, aku terangkan. Nak kasih makan, pintu surga dibuka, tembus ke kubur dia. Paham? Hanya kita mancing, taatnya sebentar, ngajinya sebentar, hidupnya sebentar. Hitungannya di pondok sekian tahun, 3-4 tahun, kita pakai taat sampai 60 tahun, dikubur yang ribuan tahun, Allah nurut dengan hamba itu. Nah, terserah kau mau apa. Tidak usah sembahyang lagi dikubur, tidak usah puasa lagi, tidak usah pakai kerudung lagi dikubur, tidak usah zikir, tidak usah galau-galau. Sekarang engkau terserah engkau selama-lamanya. Enak tidak begitu Mbak? Enak apa tidak? Berarti taat atau ibadah baik itu rugi apa tidak? Ada orang besok di akhirat ketika ngomong tuh harum pokoknya, tidak ada bau busuk. Siapa tuh? Orang yang tidak mencaci, tidak memaki, yang ada zikir dan doa. Tapi nanti orang ada yang di neraka itu tarik lidahnya, lalu ditusuk besi panas di mulutnya, tembus kepada lehernya. Ada yang ditusuk besi panas dalam keadaan berdiri, ada mengangau ke atas. Kalau mengangau ke atas, maka tusuk besi itu tembus ke pantatnya Mbak. Siapa mereka? Yang lidahnya kasar, yang lidahnya mencaci, yang lidahnya mengejek. Kalau Allah nak ngomong, untuk itu lidahmu aku ciptakan, untuk mencaci teman,
untuk mengejek adik kelas, untuk menghina kakak kelas, untuk mengatakan Allah so alim, begitu. Untuk itukah? Mesti jawabannya tidak. Kenapa kau ciptakan digunakan bukan dengan tugasnya? Marahnya Allah ngeri di Quran. Ada ayat Nabbi ibadi anil ghafurur rahim wa an adabi huwal adabul alim. Kata Allah, Muhammad SAW kasih tahu umatmu, kasih tahu Nabi, beri kabar gembira. Aku nih baik, aku nih baik. Tapi jangan lupa kalau aku dilanggar, siksaku pedih, tak ada yang bakal kuat. Batu pun bisa nangis, batu pun bisa meleleh, Israel pun bisa teriak. Tapi kalau aku ini baik-baiknya minta ampun, tapi kalau dia melanggar perintahku sengaja, kasih tahu juga siksaan aku pedih. Dia akan kena siksaan yang belum pernah dia rasakan. Paham kira-kira itu? Surga dan neraka. Maka kalau kita ini baik, oh subhanallah mbak, tidak bisa dibayangkan apa yang Allah akan balas. Subhanallah. Tapi kalau lidah kita, tolong Ustaz minta itu sendiri kan. Kita sudah berzikir, sudah baca Al-Quran, harusnya lidah kita sudah baik. Belum lagi kaki, belum lagi tangan, belum lagi mata, belum lagi telinga, lidah dulu. Karena dengarkan, tiap hari itu badan nih sampai kaki ngomong sama lidah, hati-hati yo, kata badan, kepala, kaki itu ngomong, lidah hati-hati yo. Kalau kau baik kita selamat, kalau kau kasar kita celaka. Maka di hari kiamat semua bisa bicara kecuali lidah, kunci dulu. Ya kan? Nakhtimu ala afwaihim. Di hari kiamat tuh mbak, yang sekarang lidah nak ngomong apa bisa, tangan tak bisa ngomong, kaki tak bisa ngomong. Di hari kiamat dibalik, lidah Allah kunci, tak boleh ngomong, kaki suruh ngomong, tangan suruh ngomong. Wah begitu. Ini tentang Sayyidina Abu Bakar ditanya, hai Abu Bakar, apa kunci keselamatan? Manakah kunci kekayaan? Apa kunci kehebatan? Di mana wahai Sayyidina Abu Bakar? Engkau dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Apa kuncinya hidup berselamat? Abu Bakar tidak ngomong, dia pegang dia. Beliau memegang lidah nih. Beliau memegang lidahnya nih. Kalau engkau siap untuk baik, jaga lidahmu. Tapi kalau engkau tidak siap baik, daripada celaka di kubur, potong saja lidahmu. Kayak gitu, taruhannya kayak gitu. Daripada besok badanmu digoreng, dibakar hidup-hidup, dipotong hidup-hidup karena salahnya lidah, mending kau potong sekarang lidahmu daripada celaka di sana. Ini maknanya super hati-hati. Ngerti? Super hati-hati. Lidah itu cuma satu untuk menyebut Allah zat yang maha satu. Jangan ya, entah kalian tersinggung, entah sakit hati, jangan balas, jangan pernah balas dengan ucapan yang kotor. Ngerti kira-kira itu mbak? Ya, cintai takdir Allah, ridhoi takdir Allah Ta'ala, jangan takdir dirubah jadi bala. Kawan ngejek sekali, kita ngejek dua kali. Panggil kelompok kita, ejek dia Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabb. Itu namanya nekat masuk neraka mbak, nekat borong dosa. Nah, boleh rugi. Uang hidup itu untuk meninggalkan dosa, bawa tiket ke surga pak. Ditanya Nabi Adam dan Hawa ngapain ke dunia? Ngapain Allah turunkan ke dunia? Untuk apa? Untuk apa mbak? Untuk menyelesaikan, untuk menghapus dosanya mbak. Allah Ta'ala menurunkan Adam dan Hawa di dunia, di antara hikmah misinya apa di dunia? Nak apa ini dunia nih? Nak bangun apa? Bukan ingin bangun akhirat. Caranya biar bisa balik ke surga. Kesalahan yang di surga kita selesaikan di dunia, hapuskan, baru balik ke surga. Insya Allah gitu ya. Ya mbak ya. Biasalah. Kadang kawan salah ngomong, sengaja ngomong, kita tengok itu Allah nguji itu. Paham tuh? Kalau kalian bingung gimana? Laporkan ke Allah. Gimana cara ngelapornya? Ya Allah, aku diajak kawan, sakit hati aku ya Allah. Terus gimana? Tolong ya Allah, perbaiki hatiku, juga perbaiki lidah kawanku. Jadi indah ada mbak? Jadi indah apa tidak? Jadi indah apa tidak? Indah.
Ya Allah sakit hati aku, ngapa-ngapa tidak diajak, misal gitu kan. Misal dalam kehidupan kita besok ataupun sekarang, langsung ambil saja, ambil wudhu sembahyang. Ya Allah lapor, hatiku sakit, sembuhkan hatiku, juga sembuhkan lidah kawanku yang kasar ya Allah. Itu caranya. Masa Allah tidak ngabulkan? Karena doa orang yang terzolimi, laisa bainahu wa bainallahi hijabun, antara dia dan Allah tidak ada penghalang. Ngerti itu? Lah kalau lagi kecewa, sakit hati, itu kesempatan engkau sedang dekat dengan Allah. Di riwayat hadis, Mbak kalau mau tanya, kapan Allah dekat dengan saya? Ketika hatimu remuk. Apa makna remuk? Ketika hatimu remuk, tidak lagi berharap kepada manusia, Allah dekat ketika itu. Tapi ketika hatimu masih kepada selain Allah, kata Allah, masa aku diduakan? Aku kan pencemburu. Wong aku paling cantik, aku paling gagah, aku paling hebat, paling kuat, paling kuasa. Ngapa ada yang lain? Nah, Allah tidak mau. Ngerti itu, Mbak? Maka dengarkan, dahulu para nabi itu, Rasulullah belum lahir, bapaknya meninggal. Baru beberapa tahun, ibunya meninggal. Awal-awal jadi nabi SAW, jadi nabi, Allahu Akbar, Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, kecil yatim, besar jadi yatim. Hikmahnya apa? Supaya hanya bersama paham tuh? Nabi Yusuf, bapaknya nabi. Wah, keren tuh, Mbak. Siapa bapaknya? Nabi. Tapi apa terjadi? Kakaknya semua nyakitin dia. Nyakitin, menfitnah, dibuang ke sumur. Selesai nasib buruknya, ndak, dijual di pasar. Ndak selesai, difitnah, masuk penjara. Kalau ditanya, kok kayak gitu yo calon nabi? Kok gitu yo calon nabi? Jangan bilang kayak gitu, Pak, karena Allah ingin hati dia hanya ada Allah. Nabi Yunus dibuang ke laut kan? Naik kapal kan? Buang ke laut, digigit apa? Ditelan apa? Itu kan paus. Kenapa? Kalau di kapal rame, hatinya minta tolong si A bisa, tak tolong si B bisa. Allah ingin kekasihku hanya minta dengan aku. Suruh terjun ke laut, dimakan ikan, ditelan. Anak baru mengucap Rabbana la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, supaya hatinya hanya ke Allah. Langsung Allah turun tangan, ikan keluarkan dia, jangan kau telan lagi, jangan kau kunyah-kunyah, keluar. Ikan tuh ke tepi, dimuntahkan keluar. Harusnya mati itu, Mbak. Harusnya apa? Harusnya mati. Cuman hikmahnya tuh kenapa? Dengarkan Ustaz. Hikmahnya kenapa sampai orang di kapal disuruh terjun ke laut, lah terjun tuh lah ngeri, ditelan ikan, bawa ke dalam laut lagi dalam tuh, udah ngeri lagi itu, Mbak. Tujuannya apa begitu? Itu kan kalau bilang kita sakit, musibah di atas musibah, iya enggak? Iya beda. Tapi itulah Allah ingin yang jadi kekasihnya itu yang hatinya remuk, tidak ada mau dipuji, tidak sakit dihina, tidak bangga dengan pujian. Dia hanya bilang Allahu Rabbi, Allah titik, aku hanya mau engkau. Apapun yang aku buat, kalau engkau ridho, aku suka, walaupun aku tidak suka. Itu yang Allah mau, Mbak. Ngerti deh? Halo. Sama di pondok saya dan kalian, kita ingin mendaftar jadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Pengen boy dah. Kita nih ingin mendaftar menjadi orang-orang yang dicintai Allah berlebih. Mau boy dah? Mau dah jadi anak tersayang oleh orang tua kalian? Mau boy dah? Menjadi adik tersayang? Mau boy dah? Menjadi kakak tersayang bagi adik-adik kalian? Mau boy dah? Kalau kerja di perusahaan jadi karyawan yang tersayang, mau apa tidak? Sama, aku ingin jadi daftar menjadi hamba Allah yang tersayang di hadapan Allah. Caranya bukan huru-hara, bukan hura-hura. Caranya apa? Ridha dengan hal yang buruk sikapi baik. Kamu sedang di jalan Allah, sedang di jalan Al-Quran, ya kan? Di situ ada ujian, indah baik. Allah punya film yang baik untuk kita. Tidak ada pendekar
kecuali tumbuh dari usaha yang keras. Iya beda Mbak? Iya kan? Tidak ada orang hebat tumbuh dengan manja. Tidak ada. Tidak ada orang hebat tumbuh sebab manja. Tidak ada. Yang ingin hebat lebih di hadapan Allah, Allah lebih sayang kepada dia, maka nak kuatkan diri itu sendiri. Biar kita hanya berharap kepada Allah. Ngerti kira-kira itu Mbak? Jadi hidup tuh asyik kalau begitu Mbak, enak, seru. Kenapa? Aku bermain di dunia ini, bermain film dengan Allah Ta'ala. Ngerti kira-kira itu? Maka jadilah yang baik, mendaftar menjadi orang yang disayang Allah, berlebih kekasih Allah. Caranya kayak mana? Itu tadi. Kayak nabi-nabi, Nabi Muhammad lahir di Mekah suruh pindah ke Madinah. Dibilang-bilang Nabi salah apa ya? Salah hidak, orang Mekah ngejek galau. Salah hidak, orang Mekah benci. Nabi tidak ada salah, ngapa dia usir orang, dia lahir di situ, keluarganya di situ, tanahnya di situ, istrinya orang situ, ngapa pula suruh pergi? Suruh apa? Suruh apa? Kemana? Itulah cara Allah. Allah menginginkan di hati Rasulullah hanya ada Allah, dan itu berhasil. Itu bukan Nabi sih, kita pun diminta demikian, Mbak. Bahwasanya kita mondok ninggalkan rumah, supaya ninggalkan orang tua, supaya ninggalkan teman di rumah, supaya ninggalkan HP, supaya ninggalkan baju yang warna-warni, supaya cuma sikok, supaya kita hanya mengesahkan Allah di hati, Pak. Ngerti kira-kira itu? Ngerti itu? Biar hati kita terpautnya kepada Allah, kepada Nabi, kepada agama, kepada kebaikan. Ngerti ya kira-kira itu? Sering saya sampaikan kan, kalau di rumah walaupun 5 tahun, 1000 tahun, insya Allah tidak bakal jadi hafiz Quran, tidak bakal khusyuk sholatnya, bahkan tidak bakal ngerti ilmu sholat. Iya beda. Di pondok bukan selama-lamanya, hanya beberapa tahun. Asalkan sungguh-sungguh, tengoklah, bisa jadi hafizah, alimah, betul sholatnya, betul wudunya, betul ucapannya, betul segala yang salah. Ngerti itu? Paham? Maka Ustaz senang ada santri yang datang, Pak Ustaz minta izin puasa Daud. Subhanallah, subhanallah, semoga masih, alhamdulillah. Izin Pak Ustaz, izin puasa Daud. Subhanallah, lanjut Pak. Seneng nian. Menahan makan minum siang hari, walaupun malamnya beludas, galau-galau dimakan, kalau bisa piring itu dikunyahnya kan. Tapi ala kulihal, siang dia menjadi hamba Allah yang istimewa. Ketika berbuka semangat, istimewa. Ketika sahur dengan apa adanya, istimewa. Kita sebagai guru bangga, seneng tidak bisa dihitung punya santri yang Allah sayang dengan dia berlebih. Apa buktinya sayang? Allah Ta'ala kasih dia sabar, kasih dia ibadah yang istiqomah, walaupun ujian hidupnya banyak. Mungkin orang tua lupa ngirim duit, ya beda. Piketnya rajin dibilang malas, ya beda. Piketnya rajin dibilang malas, nolongnya banyak dibilang pelit. Masya Allah, aneh gitu. Ya kayak Nabi lah, salah tidak dibilang salah, salah tidak dibilang, tidak pernah bohong dibilang tukang sihir. Oh sudah lah tuh. Kami ataupun orang tua kalian pasti bangga kalau punya anak sabarnya berlebih, ibadah istiqomah. Wah, itu tidak bisa diganti dengan duit, tidak bisa. Hanya sikok masuk surga be gantiannya. Nah, Ustadz, Bapak Pondok itu dibentuk begitu. Bukan hanya belajar nulis ilmu, bukan, tapi nak ilmu hati. Hatinya kokoh dengan kebaikan, badannya sabar dengan bala, kupingnya kuat dengan cacian, lidahnya kuat dengan zikir. Tidak gampang error, tidak gampang apa? Tidak gampang. Jangan pernah kecil hati di jalan Allah, Mbak. Jangan pernah kecil hati, walaupun maaf yo, tiba masanya bapak emak sakit galau, bapak emak sudah tidak ada lagi, lah pisah mereka, ninggal pula. Coba bayangkan, lah pisah, ninggal pula kedua-duanya. Mereka mungkin bisa ninggalkan kalian, tapi Allah tidak pernah hilang, Allah tidak pernah jauh, Allah tidak pernah lupa.
Maka Allah yang itu tuh dekati dengan sabar dalam perjuangan ilmu agama. Ngerti kira-kira itu? Iya kan? Besok kalau kalian dikubur nak berdua sama kakak adik dikubur, tidak mungkin dah. Pasti dewa anak nih mati bareng-bareng, pak mati semuanya, terus kuburan satu lubang gitu. Tidaklah, satu orang satu lubang. Ketika itu pun kita tidak punya apa-apa lagi dikubur tuh, duit tidak punya, kakak tidak punya, mama tidak punya, asalkan bisa bilang Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, beres kata Allah, tidak bakal kutinggal. Kulapangkan kuburmu, ku kasih cahaya terang sampai hari kiamat, makan minum lengkap, kau akan tinggal di situ seperti pengantin. Pengantin itu senang enggak? Tapi cuma sehari ya, sehari. Cuma berapa mbak? Duitnya banyak, ngabiskan duit, tapi cuma sehari. Dikubur tanpa duit, akan dibuat senang sampai hari kebangkitan, sampai kiamat tegak. Siapa mereka? Mereka yang sudah punya Allah. Ngerti dah? Ngerti? Ahli hikmah bilang begitu, dengarkan. Besok ya, kalau kalian sudah besar, awak lahir di Jambi, tiba-tiba dapat jodoh orang Jakarta. Allahumma dan dia bilang amin, dia bilang mama bapak orang dusun di Jambi lah, tapi kita tinggal di Jakarta. Mungkin tak kira-kira tuh? Anggapnya mungkin. Ya Mbak Farah, Mbak Farah di Palembang dah. Mana yang Farah nih? Bego lah. Tiba-tiba mama nelpon, kalian sedang tinggal di Jakarta, lagi sibuk ngurus bisnis ekspor impor. Itu ekspor impor, wah, kirim beli batu bara, keren beda tuh. Pokoknya sibuk, sibuk, karyawannya banyak. Tiba-tiba maknya nelpon, nak balik, teleponnya mati. Balik boy dah, anak yang nakal, mama nih paling bergurau, sudahlah, tidak hubungi lagi lah, tetap kerja. Tapi anak yang baik, dia harus segera pulang, segera balik. Bisa jadi mak lagi sakit, ini terakhir mak ada. Kalau aku terlambat, tidak ketemu lagi selama-lamanya, kehilangan mak. Bisa jadi tidak kira-kira? Tumben-tumbennya mak nelpon, tidak biasanya, ya kan? Putus pula. Bisa jadi mak sedang sakit, tidak ada bisa ngomong. Kalau aku terlambat, kehilangan selama-lamanya, maka dia balik. Itu panggilan mak. Ya beda, terlambat kehilangan. Ingat, Allah itu manggil kita. Azan itu panggilan Allah, ngaji itu panggilan Allah. Kalau kita terlambat datang, kita bisa kehilangan Allah selama-lamanya. Paham? Maka fafirru fastabiqul khairat fas'au ila zikrillah. Cepat-cepat jadi baik, cepat-cepat jadi soleha, cepat-cepat jadi alim-alimah, cepat jadi anak yang berakhlak. Biar apa? Tak kehilangan Allah. Kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Ngerti? Ustaz kau pengen semua kau jadi. Bukan sekedar jadi, bukan sekedar hidup, tapi jadi yang hidup berilmu, berakhlak, mentalnya kuat. Tak gampang gilau dengan dunia, tak gampang stres. Tapi apa? Kuat jiwanya tuh, Mbak. Baik dia kaya, miskin, sehat, sakit, dewean, beramai-ramai, jiwanya kuat. Kuat dengan sabarnya, kuat dengan syukurnya, bersama Al-Quran, bersama hadisnya, bersama tafsirnya. Itu Allah nanti ketika kita dikubur tidak punya apa-apa. Allah tidak meninggalkan. Di dunia nih, kadang-kadang kita berkawan karena dia punya duit, ya tidak, Mbak? Oh dia tuh cantik, kita berkawan. Dia tuh pinter, kita berkawan. Dia punya baju elok, kita berkawan. Ada kubur, bajunya kain kafan, ya beda. Semeter 5.000, duit tidak bawa, baju baru tidak boleh bawa, sendal tidak boleh bawa, keluarga ninggalkan selama-lamanya. Siapa yang nak nemani di sana? Allah tuh mau. Allah tuh, walaupun kita tidak punya apa-apa, Allah mau nemani. Syaratnya sekarang temani perintah Allah, kelas jangan terlambat,
tahajud kalian cintai, duha kalian cintai, zikir disemangati, Quran diselesaikan, simpan tuh perintah Allah, Allah Ta'ala tak bakal menyia-nyiakan gitu. Insya Allah gitu ya. Waktu terus berjalan nih Mbak, tak terasa kawan ada sudah 30, ada yang sudah 20 juz, yang kelas dulu ibtidak sekarang usto sekarang ulia, ntar lagi wisuda, ntar lagi khidmat, ntar lagi pergi entah kemana Mbak. Nah, selesaikan ilmu tuh. Insya Allah ya, intinya sabar dan sering-sering akrab dengan Allah Ta'ala. Mbak wudu sembahyang ya Allah, buka hati aku, oh ngapo keras nian, hati ini ngapo gelap nian, lidah nih kasar nian ya Allah, kalau zikir berat, kalau ngejek mudah nian ya Allah. Ngomong sama Allah supaya Allah perbaikin. Ngomong dengan dokter sakitnya apa, biar kasih obat. Kalau udah ngomong dokter dak bisa ngasih obat. Ngapo kesini? Dak lah. Nah, apa cerita? Paham tuh? Ngomong sama dokter, Pak dokter, ini perut agak besar. Oh berarti hamil aja. Hamil. Mata ini agak masalah. Aku suka ngintip, okay? Pasti dokter kalau kita ngomong dia ngasih obat. Ngapo Mbak? Oh ini Pak dokter, kalau jalan berat. Iyalah, kok bentuknya jumbo ya? Jumbo. Pasti dia dikasih obat. Sama Allah tuh sama baik. Ya Allah, lidah aku nih suka ngejek ya Allah. Tidak ada satupun yang tidak aku ejek. Semua aku pernah ejek ya Allah. Semuanya marah dengan aku. Aku pun bingung. Minta tolong sembuhkan ya Allah. Hatiku keras, mataku ngantuan, kakiku malas, tanganku megang sapu malas, nak nyapu malas, kakiku nak ke kelas kayak nak narik gunung rasanya ya Allah. Padahal gunung tidak ada gunung. Ngomong sama Allah, telapor ya Allah, akulah kesini lah di tempat ilmu kok tidak dapat. Iya kan? Kalau itu kalian buat hari-hari, pasti Allah selesaikan. Tidak ada yang tidak jadi, tidak ada yang gagal, tidak ada yang gagal. Pasti banyak yang jadi, bisa dikatakan 99% jadi kalau ke Allah. Semuanya siap insya Allah ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rahman rahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-khair, nas'aluka as-salamah wal barakah wal hidayah wal inayah fid din wad dunya wal akhirah. Hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.